Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Adapun tujuan dari pemberian antihipertensi yaitu yang pertama mengurangi insiden gagal jantung dan mencegah manifestasi yang muncul akibat gagal jantung. Yang kedua mencegah hipertensi yang akan tumbuh menjadi komplikasi yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Yang ketiga mengurangi insiden serangan cerebrovaskular dan akutnya pada pasien yang sudah terkena sebelumnya. Yang keempat mengurangi mortalitas fetal dan perintal yang diasosiasikan dengan hipertensi maternal. Pada klasifikasi antihipertensi, dikenal 5 kelompok obat lini pertama, atau yang biasa disebut dengan first line drug, yang digunakan untuk pengobatan awal hipertensi, yaitu diuretik, penyekat reseptor beta adrenergic atau beta blocker, penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor, penghambat reseptor angiotensin atau angiotensin receptor blocker yang biasa disebut ARB, dan antagonis kalsium. Beta blocker atau yang sering disebut dengan penghambat beta adalah golongan obat yang digunakan untuk menangani beragam kondisi pada jantung. Beta blocker memblok beta adrenoceptor. Beta blocker sering disebut agen penghambat beta adrenergic yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Penghambat beta umumnya digunakan untuk menangani kondisi-kondisi seperti tekanan darah tinggi, atau hipertensi, serangan jantung, atau infark miokard, gagal jantung, denyut jantung tidak beraturan atau aritmia, nyeri dada atau angina, migrain, tipe tremor tertentu, glaukoma, hormon tiroid berlebih dalam darah atau hipertiroidisme, serta kecemasan. Beta blocker diekskresikan lewat hati atau ginjal tergantung sifat kelarutan obat dalam air atau lipid. Obat-obat yang diekskresikan melalui hati biasanya harus diberikan beberapa kali dalam sehari, sedangkan yang diekskresikan melalui ginjal biasanya mempunyai waktu paruh yang lebih lama, sehingga dapat diberikan sekali dalam sehari. Beta blocker tidak boleh dihentikan mendadak, melainkan harus secara bertahap, terutama pada pasien dengan angina karena dapat terjadi fenomena rebound. Obat-obatan dari golongan beta blocker ini bekerja dengan cara menekan efek dari hormon epinefrin atau adrenalin, yaitu hormon yang berperan dalam mengalirkan darah, sehingga membuat jantung berdenyut lebih lambat dan sedikit bekerja, serta menurunkan tekanan darah. Selain itu, obat ini juga membantu melebarkan pembuluh darah agar sirkulasi darah berjalan lancar. Nah, selanjutnya ada 2 jenis obat penghambat beta. Yang pertama ada penghambat beta selektif. Penghambat beta selektif hanya untuk kerja di jantung. Untuk efek hipertensi tidak mengganggu organ lain. Di jantung terdapat pacemaker atau alat pacu detak jantung. Pacemaker yang bertanggung jawab untuk mengatur detak jantung, apabila diblok, maka akan ada penurunan dari cardiac output, maka tekanan darahnya akan turun. Reseptor beta terdapat di jantung di miokard. Apabila diblok, maka akan terjadi penurunan kontraktilitas dari otot jantung. Apabila kontraktilitas menurun, maka mengurangi cardiac output atau curah jantung. Apabila cardiac output turun, maka tekanan darah akan turun. Selain itu, reseptor beta ada di dinding pembuluh darah. Apabila diblok, terjadi fase dilatasi, akan membantu penurunan dari tekanan darah seseorang.
Penghambat beta non-selektif bertugas menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 dengan efek yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan jalur pernafasan. Beta 2 reseptor lebih banyak ditemukan pada paru-paru, liver, pankreas, dan otot halus arteri. Rangsangan reseptor beta 2 menghasilkan bronkodilatasi dan vasodilatasi. Penyekat beta yang kardioselektif kecil kemungkinannya untuk mencetuskan spasme bronkus dan vasokonstriksi. Jenis-jenis penghambat beta non-selektif adalah carvedilol, propanolol, dan timolol. Titik lemah kelas ini yaitu memiliki lebih banyak efek samping, seperti contoh, pemberian propanolol akan banyak menimbulkan efek samping diantaranya bronkospasme atau reseptor beta 2 bronkus, hiperglikemia, reseptor beta pankreas, displidemia. Hal tersebut menjadi dasar untuk tidak menganjurkan pemberian propanolol pada pasien asma atau PPOK, diabetes mellitus, dan displidemia.